Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Paina insyaallah apa asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran daripada Syekh Abdul Qadir Jalani kita mendapatkan berkah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang secara eruh beliau tetap dan terus mendoakan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Fa inna min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innal auliya wal anbiya, sesungguhnya para aulia Allah dan para nabi-nabi itu yusalluna fi kuburihim, mereka selalu mendoakan di kubur mereka, ai lil makna munajat, dalam munajat mereka. Subhanallah. Minggu kemarin dalam Fathur Rabbani beliau mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus bisa memelihara amanah Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Tubuh kita, dunia yang kita tempati juga adalah amanah. Bagaimana kita bersikap baik terhadap amanah itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus-menerus mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sebaliknya, bila kita tidak mengerti amanah Allah pada diri kita, pada kehidupan kita, tunggu kata Syekh, engkau akan bercucur air mata terus dalam hidupmu. Musibah demi musibah akan datang kepadamu dan kamu rasakan musibah itu datang sebegitu kuatnya mencucurkan air matamu. Nauzubillah min dzalik. Maka jadilah ketika musibah itu datang, kita melihatnya bukan sebagai sesuatu keburukan pada kita, tetapi justru adalah kebaikan demi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Beruntunglah orang-orang yang mempelajari hikmah daripada kalam Syekh Abdul Qadir Jalani. Waqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Jalani, ihfaju ru'usakum ma'a rabbikum aja wa jalla. Peliharalah mahkota Allah terhadap dirimu yang diberikan Allah kepada dirimu. Apa itu mahkota? Mahkota itu adalah kemampuan kita berpikir dan berhati nurani dalam hidup. Jadi kita ada diberikan mahkota oleh Allah, namanya mahkota akal dan mahkota hati nurani. Akal ini bisa juga menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Akal bisa juga menjerumuskan kita ke dalam surga. Lalu bagaimana? Karena itu akal perlu ada mahkota yang kedua, mahkota yang sangat utama, namanya al-qalbu, namanya adalah hati. Bagaimana itu? Maka menurut orang ahli ma'rifatullah, orang ahli sufi, yang perlu diajarkan kepada diri itu sebenarnya hati. Karena apabila sudah hati itu baik, menjadi mahkota, dia ada mahkota jadi raja dia, maka akal akan menurut kepada hati. Sebaliknya kalau Anda tetap belajar tentang akal, maka yang terjadi adalah akal akan menindih, menutupi hati. Ya akhirnya terjadilah akal itu melihat kehidupan ini hanya materi saja. Materi saja yang dilihatnya kehidupan ini. Segala sesuatu yang menguntungkan menurut akal pikirannya. Dan akibatnya pun nanti ketika akal itu sudah terbawa-bawa, akhirnya agama pun dipahami hanya dengan akal. Yang terjadi apa? Maaf, yang terjadi ketika beragama, pikirannya adalah ingin masuk surga. Loh, kenapa? Bukankah di Al-Quran ada juga? Betul, Al-Quran adalah mengajarkan tentang surga supaya orang tertarik. Tetapi dalam hal kita menggunakan akal, ini masalahnya. Kenapa? Karena kalau kita mengharap surga dalam beramal, ibadah dalam hari-hari kita, berarti kepentingan kita materi. Ya enggak? Surga itu materi enggak? Surga itu materi. Surga itu kenikmatan enggak? Kenikmatan. Siapa yang diuntungkan oleh kenikmatan itu? Siapa? Namanya adalah nafsu.
Itu problematikanya. Materi enggak? Itu akal. Oh, ini maksudnya. Akhirnya kita beramal untuk mendapatkan surga. Justru yang membuat surga kita tidak pernah lagi memikirkan. Bahkan setengahnya kita menuntut kepada pemilik surga untuk memberi kita surga. Tanpa sadar di jiwa kita menuduh Allah mengharuskan kita untuk masuk ke dalam surga. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Nah, ini paling berbahaya. Nah, datangan alhamdulillah. Alhamdulillah. Guru Gusti. Nah, ini Gusti. Ini ambil. Nah, ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wah, bagian perindu Allah dan Rasulnya datangan kalinya nah. Udah hilang itu tumbur. Habib Hasan duduk, silakan Habib Hasan. Habib Muhammad, alhamdulillah. Habib Abdurrahman Asgab, alhamdulillah. Habib Muhammad Al-Habsi, masyaallah. Wah, alhamdulillah. Ini siapa Habib? Anak Habib Faisal. Oh, anak Habib Faisal kah? Masyaallah. Ini anak Habib Kadir lah. Habib Kadi. Oh, Habib Kadi. Nah, alhamdulillah. Cucu-cucu bagian Habib datangan nah. Nah, alhamdulillah. Tepat dulu. Sampai mana tadi? Memelihara mahkota. Ya kan? Nah, ajaran atau pengetahuan tentang orang-orang yang tahu tentang mengenal Allah, menyadari itu sehingga mereka mengarahkan orang untuk banyak memahami dan mengenali tentang hatinya. Sehingga Imam Al-Ghazali saja menulis kitab namanya Ihya Ulumuddin, secara khusus membahas di bab 3 tentang keadaan hati manusia. Supaya apa? Karena bila hati itu sudah bagus, maka yang timbul nanti akalnya menjadi akal yang menggunakan hati. Sehingga ketika dia beribadah, beramal soleh, yang dicarinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan materi. Nah, ini pemahamannya ya Pak. Alhamdulillah. Pada Allah Habib Faisal, pada Allah, alhamdulillah. Duduk silakan Beb. Oh, Taufik, pada Allah. Guru Suryan, Suryan Sahat ya Pak Mansur. Habib, alhamdulillah Habib pada Allah, alhamdulillah, khair pikulil hal khair, guru Aryan Sah pada Allah, alhamdulillah. Salah, bawa pada Allah, silakan pada Allah, dudukan silakan. Di mana kah duduk? Sini kah duduk silakan. Alhamdulillah, banyak jemaahnya nah, alhamdulillah. Oh, mik katasakan yang mana? Iya. Banyak Habib nah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Dudukan kau lah, duduk. Nah, Habib membagikan apa nah? Nah, selendang. Habib Abdul Qadir membagikan selendang. Nomor 7 Habib. Oh, gesen duduk kayak itu Habib. Wah, tahu kan Habib. Ini coba ya, Habib duduk mangga itu Habib. Habib Qadir. Nah, alhamdulillah. Terus siapa kan yang menyumbang tuh? Ada tahu tuh Habib Qadir yang tahu tuh. Mudah-mudahan diterima Allah amal ibadahnya, amin ya rabbal alamin. Nah, sehingga akhirnya para ulama ilmu ma'rifatullah mengajarkan bagaimana mencari ridho Allah. Kalau ridho Allah itu materi lah. Ridho itu materi lah. Ada lagi lah. Sudah pada tingkat perasaan rasa, ya. Iyalah berketuhanan yang tinggi. Subhanallah. Kita teruskan. Fahjaru minhu fa inna aqazahu alimun syadidun. Waspadalah. Nah, gitu. Bila engkau salah memahami keadaan itu dalam hidupmu, ilmu apapun bersamamu, kamu tetap akan celaka. Sementara siksa Allah alimun syadidun. Siksa Allah itu sangat keras sekali. Subhanallah. Banyaklah orang
Makanya di dalam hadis banyak orang nanti di akhirat merasa punya amal banyak, tapi amalnya tidak diterima. Naudzubillah. Kenapa? Karena ternyata setelah diselidiki keagamaan itu, memasukkan surga itu sebenarnya bukan karena amal kita, bukan karena amal kita, tapi memang karena semata-mata kehendak Allah, irada Allah subhanallah. Karena itu ketika kita beramal soleh, beramal kebaikan, kita lakukan saja sebagai sesuatu sikap untuk mencari ridho Allah. Bisa aja Allah, itu urusan Allah kalau surga itu. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mencari ridho Allah terus menerus. Ridho ala ridho, ridho ila ridho, minar ridho ila ridho, ridho. Mau sholat ridho, mau berzakat ridho, mau berinfak ridho, mau berbuat kebaikan kepada Allah ridho Allah, mencari ridho Allah. Inilah tetap konsep yang ditanamkan oleh orang tasawuf, yang ditanamkan oleh orang-orang yang sudah memiliki hidupnya secara khusus merenungkan tentang pemahaman hari akhirat kelak. Karena itu ridho itu menjadi penting, karena ketika kita bicara ridho, kita tidak bicara lagi materi. Meskipun surga itu materi, tapi materi apapun di surga itu tidak berharga di mata seorang yang sudah mengenal Allah. Kenapa? Karena semuanya adalah berkait dengan hawa nafsu. Sedangkan bersama Allah tidak ada hubungannya dengan hawa nafsu. Mencari ridho Allah tidak ada hubungannya dengan hawa nafsu. Ya ayatuhan nafsul mutmainah, wahai orang-orang yang sudah pada tingkat mutmainah, jiwa yang tenang, irji ila rabbiki, kamu silahkan kembali kepada Tuhanmu. Silahkan kamu meninggal dunia, silahkan. Ketika kamu meninggal dunia ini, pada kuli ibadi. Siapa mereka itu? Radiyatan mardiyatan. Mereka yang Allah ridho kepada mereka, mereka pun juga ridho kepada Allah subhanallah. Jadi jawaban kita mencari ridho itu nanti adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Pada kuli jannati, silahkan kamu masuk ke dalam surga. Bahkan mungkin dimasukkan dalam surga, bisa-bisa kamu tidak mau. Yang kamu inginkan justru adalah ridho daripada diriku, kata Allah. So, inilah makom yang tertinggi. Bila pian ingin mendapatkan yang di akhirat kelak, dihisap atau tanpa dihisap sama sekali. Ini yang kita harapkan. Bila kita sampai pada puncak seperti ini, kita bisa membantu orang tua kita. Indah sekali kan kalau pian bisa di akhirat membantu ibu bapak. Indah lah kalau indah enggak? Indah. Karena itu di dalam dunia tasawuf tidak perlu dipikirkan orang tua. Silakan orang tua gimana kah? Yang penting kita mendoakan kepada Allah. Dan bagaimana posisi kita nanti di akhirat bisa mengajak orang tua kita, bahkan kita misalnya diberikan tiket oleh Nabi untuk memasukkan surga kepada ibu bapak kita, bahkan kakek kita bisa masukkan mereka dalam surga. Indah sekali kan ini. Makanya jangan heran sholat jenazah ada aja paloi lah. Sholat tuh kada perlu bersujudan, jarang ribut ya orang kampung. Palingnya sholat jenazah. Sholat jenazah itu di dalam Al-Quran adalah enggak ada. Ya lah, guru lah, ada lah. Nah, ada guru. Kenapa jadi ada? Karena ada Nabi menggawi. Kenapa jadi digawi? Sholat jenazah tuh apa gerak? Paloi jadi imam sholat jenazah. Allah Akbar, berukuk ribut orang. Iya sudah jauh orang merusakannya di belakang. Habis sembahyang kenapa jadi berukuk play jar garbus di belakang lebih baik. Anu banyak mana dosanya jangan main aja. Jadi berokok aja. Ayo kita sembahyang apa nih? Sembahyang apa? Mayit itu apa yang kita baca? Surah Fatihah. Yalah. Untuk apa dibacakan Fatihahnya? Nah, itu nang dalil nang madakan nang ilah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW itu ada dalilnya. Sholat jenazah nih. Apa nang dibaca? Pak, surah apa? Untuk apa? Untuk si mayit kah? Jelas untuk si mayit. Karena ajaran Nabi
Abdalu doa alhamdulillah. Seabdal-abdalnya doa itu adalah alhamdulillah. Alhamdulillah itu apa? Kata ulama, alhamdulillah itu adalah surat Fatihah. Makanya nih sejak ini amalkan terus surah Fatihah. Bila ingat abah mama, biar sidin meninggal kah? Biar sidin kada meninggal kah lagi bacakan Fatihah. Cuma jangan nyaring-nyaring ulun bacakan malah pian surah Fatihah, jangan. Wah, mendoakan aku meninggal lagi kan sidin. Bila ingat pian surah Fatihah, bilang itu langsung 2 dapat amal pian. Amal gasan pian diberikan Allah karena mendoakan orang lain, gasan sidin pulang nyaman. Daripada pian amalan bajikir subhanallah subhanallah gasan pian aja lah. Iyalah, untuk pian aja lah. Tapi kalau pian membacakan Fatihah gasan orang itu apa? Untuk tetangga pian bacakan Fatihah. Nah, tapi guru aja tetangga ulun orang kafir biar aja bacakan juga Fatihah. Siapa tahunya kena mau sadar ya lah. Nggak jadi masalah. Nah, nyaman penolak. Ayo sayangi orang tua dengan memperbanyak surah Fatihah. Guru membaca surah Al-Baqarah boleh juga. Cuma Nabi mencontohkan pakai surah Fatihah. Karena di Quran waktu membaca Quran dia akan kuitan. Lalu membaca pulang salawat Allahumma shalli ala sayyidina. Ketiga, takbir yang ketiga apa? Allahumma firlahu warhamhu abihi wa'fu anhu. Ampuni dia ya Allah, kasih sayangi dia ya Allah. Kenapa ampuni? Apanya? Apa yang meninggal itu tidak cukup minta ampun Allah? Bisa, tidak cukup. Perlu orang lain mendoakan. Kenapa? Karena kalau orang berdoa minta ampun bisa saja tidak diterima oleh Allah. Minta kasih sayang dari Allah bisa aja tidak diterima oleh Allah. Tapi kalau orang lain yang mendoakan, luar biasa. Orang yang didoakan itu pasti ikhlas dia lah. Kita dibari orang pasti ikhlas kah kadang-kadang? Pasti ikhlas kita dibari orang. Ya lah. Nah kayak 7 sih mayit kita doakan ikhlas kada guru ikhlas mana guru lah. Masya Allah. Maka kita doakan marham wa apihi wa anhu. Maafkan kesalahannya Allah. Membantu pulang di takbir yang keempat. Apa bacanya? Allahumma la tahrim ajrahu. Jangan engkau tolak ya Allah apa yang inya seharusnya mendapat pahala. Mungkin inya ria, mungkinnya takabur waktu beramal dalam hidupnya. Jangan engkau tolak gara-gara inya ria ya Allah, takabur ya Allah. Terima aja barang ya Allah nah. Oh, aja Tuhan ini. Andak diceburkan Tuhan ke dalam api neraka nang si mayit itu kada jadi Tuhan. Karena melihat ada orang lain doakan. Apalagi banyak penang mendoakan guru lah. Nah, wala tabtina ba'dahu. Jangan engkau adakan ya Allah fitnah setelah kematian. Fitnah ini macam-macam. Makanya orang yang menguburkan mayit itu orang yang amanah. Dulu guru ulun memandikan mayit, Jasidin memandikan mayit ini jangan. Nah ini penting Jasidin diketahui lain ilmu lain. Kenapa guru? Ini harus tatuhal aja Jasidin. Kenapa guru? Orang tua itu Jasidin bisa menjaga amanah. Kalau yang muda itu jarang bisa membaca amanah. Karena itu siapkan mental kalau anak memandikan mayit amanah. Supaya kalau ada cacatnya jangan membicarakan orang yang bisa memegang rahasia. Ya kalau guru mulyadilah lah guru. Nah ada kisah orang meninggal dunia lah. Kayaknya kada baca lagi lu nih nah. Ada yang sempat kayaknya mudahan ingat. Biplah kita bacakan dulu sini. Sambung. Karena itu waspadalah. Ya'khudzukum min ma'amanatikum, min afiyatikum, min asyarrikum, wa min batarikum. Ketahuilah kewaspadaanmu itu engkau perhatikan amanah yang Allah berikan pada dirimu, tubuh kamu, diri kamu. Untuk apa kamu ini sebenarnya? Ketika nikmat sudah diberikan kepada kita, kita sadar. Lantas apa yang kita lakukan? Bertadabur, menghudurkan hati, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas amanah yang diberikan Allah. Itu kelak. Misalnya masuk Habib Abdullah Al-Habsi, alhamdulillah. Tafadhal, Bib. Duduk sini Habib. Dikawani guru nah. Tanggap Habib. Insyaallah. Habib. Zikir asna asyara dari 12 zikir dengan huruf la ilaha illallah 12 huruf. Selain hu-ha ada lagi hu-hai kemarin. Selain hu-hai qayyum
Kemudian ada Al-Wahhab, Wahhab. Kesadaran budur di dalam hati. Wahhab keluar. Waktu keluar tuh napas keluar Wahhab. Beri kesadaran anugerah yang diberikan Allah di sekeliling kita. Kita bisa memandang ini sudah luar biasa syukurnya. Nah, pelihara itu kata Syekh. Anugerah-anugerah Allah ini bertebaran dalam dirimu, wapi ampusikum, dalam diri kamu, wa gairi ampusikum, dan di luar daripada dirimu. Maka ketika kita memperhatikan semua itulah, kita akan bisa menerima amanah anugerah Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Syukur kalau nih. Nah, syukur. Kita lihat. Maka itu akan menjaga kepada dirimu daripada engkau berbuat kesombongan, berbuat keburukan pada dirimu, atau melawan afiatmu. Misalnya kita diberikan Tuhan sehat. Sehat. Aku nih alhamdulillah, kayak itu aja kah? Tidak. Ucapan tidak sekedar itu, tapi adalah mentadaburkan di hati. Ulun membacakan kitab Qushairi lah. Nah, Syekh Qushairi dalam Arisalah Qushairi, masih ada waktu lah. Bab syukur. Karena Syekh ini bicara tentang syukur nantinya. Karena itu kata beliau, khofu minhu fahuwa ilas sama'i wa ilahul ardi ihfazu ni'amahu bisyukri. Supaya kamu tidak sombong, tidak angkuh, dan berbuat keburukan pada dirimu, kamu harus memiliki tarekat dalam hidup kamu, tarekat atau riadah dalam hidup kamu, yaitu pandai bersyukur bisyukri, untuk memelihara nikmat Allah. Timbul pertanyaan, syukur itu bagaimana? Syukur itu ada 3 tingkatan. Syukur orang awam, syukur orang khawas, dan syukur orang khawasul khawas. Terkadang dibagi lagi 3 keadaan. Dari segi keadaannya, syukur pada lisan, syukur pada perbuatan, dan syukur pada kejiwaan atau pada ruh nanti. Kita lihat dulu, kita pahami dulu syukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, min qauli Syekh, perkataan daripada Syekh dalam kitabnya adalah Risalah Qushairi, Syekh Qushairi dalam kitab beliau, kalau Allah Azza wa Jalla, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidanakum. Jika engkau bersyukur, la azidanakum, kami akan berikan anugerah-anugerah yang banyak. Hadatsana Abul Hasan Ali bin Ahmad ibnu Abdan al-Ahwaji, ya, qala akbarana Abul Hasan as-Safari, dan seterusnya. Wa qala wa anha daqaltu ala Aisyah radhiyallahu anha, kami mengunjungi Sayyidatina ibunda kami, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Aisyah. Tahu ya lawan Aisyah, tahu ya lah. Ini kepikiran nang berjualan pisang goreng kan? Ini lain, ini ibunda Aisyah. Siapa ibunda Aisyah ini? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ma'a Ubaid ibnu Umair, kami datang bersama Ubaid ibnu Umair. Nah, kami datang ujar Yahya ibnu Ya'li an Kubab, daripada Kubab, an Ato, daripada Ato. Fakultu, aku berkata, akbarna bi'ajaba ma ra'aita min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wahai ibunda, bisakah engkau memberitahu kami apa yang menakjubkan, bi'ajabin, apa yang menakjubkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahasa baginda itu orang apa? Bahasa apa? Itu bahasa Banjar kah, bahasa anu tuh? Hah? Oh, bahasa kerajaan. Yang lah baginda, bagus kalau. Nah, bagus ya lah terjemahan daripada Sayyiduna. Ya lah baginda Rasul, subhanallah. Pabakat waqala. Kemudian Aisyah tiba-tiba menangis sedih. Waqalat, dan beliau berkata, wa aisya'na lam yakun ajaban. Manakah yang tidak ajaib bagiku? Tidak ada satu pun daripada baginda Rasul itu kecuali semuanya adalah ajaib. Mengagumkan beliau itu. Semuanya mengagumkan, istimewa sekali baginda Rasul itu. Innahu atani fi lailatin, pada suatu malam beliau datang ke tempatku, karena istri beliau beberapa orang kan.
banyak istri Nabi biri kah pip kada juga kalau lah ada nah Nabi punya kada biri biar nak biri lah mah Nabi diri soalnya kada mihiri Nabi kada kalinya ketujuh nyamannya aja juga kalinya lah pada kolamai fi firasi kemudian baginda merebahkan diri di samping kasur kok jadi ya biasalah suami istri kan kasur aqalat pihapi hatta masyajildi sehingga masyajildi menyentuhlah kulitku ujar Aisyah ibunda Aisyah sumakola kemudian Rasulullah berkata kepadaku bersabda kepadaku ya binta Abi Bakir wahai anaknya Abu Bakar siapa tuh Aisyah alhamdulillah jarini ata'abudu li rabbi bisakah kamu izinkan aku untuk beribadah kepada Tuhanku pahamlah ini Nabi bener wahai anaknya Abu Bakar bisalah kamu mengizinkan aku ini anak beribadat peng malam ini nah biasanya suami ini kan mau mulai bini ya lagi bilah nah, sidin gak ada bibai mau mulai apa nah lah Qalat qultu maka aku pun berkata ini ahabu korbaka sesungguhnya sebenarnya aku nih ya Rasulullah himung bana bila di samping engkau nih senang sekali di samping engkau ya Rasulullah tetapi fa'azan tulah tetapi akhirnya aku pun mengizinkan beliau faqama ila kirbati mimma'in fatawadda kemudian beliau ke bilik belakang berwudu mengambil wudunya waqsara sabal ma banyaklah beliau menyiramkan air berwudu intinya waqama yusalli fabaqa kemudian beliau sholat saya dengar beliau sholat itu menangis jadi kan apa-apa sembahyang itu menangis membaca bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad menangis kan ada apa-apa 5 menit ke menangisnya ada jadi masalah nah ada jadi masalah 5 menit lawas bana biblah bisa kadingat lagi di rakaat hatta sa'alat dumu'ahu ala sadrihi kemudian beliau memancarlah air itu sampai ke mana nih ke dada sidin mancar kita memancar jopang rajin apalagi pemuda mbak diputus pacar menangis saya di hadapan Allah datang udah guru baca surah Yasin 40 kali jauh rumah menangis paloi menangis semalaman 40 kali itu nah biasa sekali aja sudah asa panjang yang 40 kali suruh guru bibe membaca Yasin nah Nabi kadang gitulah sumaroka kemudian beliau rukuk dan seterusnya menangis semenyan hatta Bilal sampai Bilal datang beliau menangis jadi sholat beliau tuh paling banyak menangisnya daripada jumlah rakaatnya ya lah menangisnya banyak kalau kita jumlah rakaatnya banyak lah menangisnya tidak ya kalau nah ya kan faqalat lahu ya Rasulullah ma yabkika wa qad ghafarallahu laka sampai akhirnya suatu hari saya berkata kepada Rasulullah ya Rasulullah kenapa engkau menangis faqad ghafarallahu laka padahal Allah sudah memberikan ampunan kepadamu buat apa lagi engkau menangis ma taqaddama min janbika wa ma ta'akhkhar baik dosa yang akan datang maupun yang terdahulu kenapa lagi engkau menangis faqala apala akunu abdan syakura apakah kamu tidak ingin aku menjadi hamba yang pandai bersyukur nah ini kan kajian ini tentang syukur nih walima la af'alu kenapa aku tidak mengerjakannya waqad anjalallahu alayya padahal Allah berfirman inna fil khalqis samawati wal ardh sesungguhnya fil khalqis samawati wal dalam kejadian langit dan bumi waqtila fil laili wan nahar dalam pergantian malam dan siang la ayatin li ulil albab ada tanda-tanda kebesaran Allah allazi yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yang kejadian itu menjadikan orang tersebut yazkurunallah mengingat Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ketika mereka berdiri duduk maupun berbaring wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardh sampai mereka merenungkan mentadabburkan subhanallah bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi al-kaun makanya kalau belajar ma'rifah pasti ini yang diamalkan pian duduk-duduk nih pasti al-kaun memahami al-kaun ini alam semesta ini tentang kebesaran dan keindahan Allah jadi pian duduk ini sudah nilainya sudah 70 tahun lebih dah bahma duduk aja majelis belum lagi pian ibadat duduk aja mendengarkan
karena tanpa sadar berenung tentang kebesaran Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang itu berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Allah, tidak ada yang kau ciptakan alam semesta ini kecuali semuanya kebaikan, tidak ada yang sia-sia, subhanallah. Dan seterusnya, ayatnya panjang lah, kita akan membahas itu. Tadi pembagian tentang saya mengambilkan inti daripada kitab Risalah Qusyairi. Nah, inti daripada kisah wa yahtamilu ayyuqal, maka adalah mengandung beberapa yuqala, beberapa perkataan di sini. Hakikatus syukri, yaitu tentang hakikat syukur itu apa. Yazkuru ihsanahu, mengingat tentang kebaikan Allah. Fasyukrul abdu lillahi ta'ala, saat itulah orang disebut dengan syukur. Jadi orang bersyukur ialah orang yang mengingat tentang apa? Anugerah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur saja bila diberi orang duit aja. Bila duit, alhamdulillah. Kalau wadai belum tentu syukur. Ya lah, kalau kopi belum tentu syukur. Nah, pemberian, iyalah. Apalagi minyak harum, makinnya aja bersyukur. Jangan duit aja jar. Insyaallah. Ya lah. Nah, ayo ha. Karena Bapak, kita bersyukur pada saat menerima nikmat. Maka apabila muslim itu 3 kali dalam sehari merasa ada baru nikmat, berarti dia bersyukur 3 kali aja. Nah, itu ruginya. Padahal bagaimana sebenarnya? Wasyukru yanqasamu ila syukru bil lisan. Syukur itu terbagi atas 3 keadaan. Pertama, syukur di lisan, yakni wa i'tarafuhu bin ni'ami bina'til iskan, yaitu orang yang selalu menyadari, mengakui bahwa semua ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya gajian, dapat gajian dari hasil usahanya, dari bekerjanya, alhamdulillah dia berarti dia menyadari pemberian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Johirnya ya juga terima kasih juga, tapi hakikat di hatinya kepada Allah. Ini adalah zikir orang, syukur orang awam. Ya kan? Syukur orang awam. Kalau itu yang terus-menerus diamalkan, ya awam terus makam kita. Makam yang kedua, makam yang kedua, wasyukru bil badani wal arkan, syukur dalam bentuk perbuatan. Huwa itisaqu bil wafa wal khidmah, berkesadaran dalam tindak tanduk, mensyukuri atas apa yang diberikan Allah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya bersyukur punya istri, bersyukur punya istri. Istri kamu misalnya bunga sebenarnya cantik bener aja orang habis kawin. Alhamdulillah. Nah, waktu mengucapkan alhamdulillah itu syukur orang awam sekali ya dapat pahalanya. Tapi orang yang bilalkan di dalam tindak tanduknya bersyukur, maka selanjutnya istrinya disayangnya. Istrinya disayangnya. Meskipun setelah kawin ketahuan kelakuan istri ini suka medsos bipeh. Suka medsos. Istrinya berdagang, berjualan. Bulan puasa nak berjualan? Bulan puasa boleh, bulan puasa malam hari lah, siangnya berjualan baju boleh aja bipeh. Boleh aja bang. Tetap disyukurin, disadarinya. Ternyata setelah kawin istrinya tidak mau sholat, tetap disayangnya, nggak ada masalah. Yang penting dia mensyukuri bahwa dia dianugerahkan Allah punya memiliki istri. Jangan dikaitkan antara istri bersyukur dengan soal orang tidak sembahyang. Mungkin Anda punya tempat tinggal di samping rumah Anda mungkin orang kafir, ya kah? Apa Anda akhirnya marah-marah terus dengan orang kafir itu? Ada lebih lah. Nasrani kah Anda jadi masalah? Jangan dikaitkan itu. Karena itu nafsu. Ini soal kita bersyukur kepada Allah. Bagaimana? Maka menyikapi kita menjaga amanah Allah itu, istri kita itu dengan baik dalam kehidupan. Dikasih orang baju, kita jaga baju itu bagaimana supaya bagus. Mentang-mentang
pemberian orang baju apa tadi Habib nang bah ini jar ada cocok lamun hatiku jar timbainya lain ke sampah kah kemana kah Habib. Nah itu kurang bagus. Kalau pingin juga supaya kada bersyukur tuh deh di rumah aja situ timbai di mana kah di pintu, jangan di hadapan Habib Kadir barim kok timbal baik langsung jar masya Allah misalnya Habib lah misalnya Habib. Jadi pemberian Allah ketika kita dikasih orang anugerah dari Allah, kita berkhidmat dengan perbuatan kita, menghormati perbuatan untuk memeliharanya semampu kita. Maka itu adalah zikir orang syukur orang khawas sudah dalam bentuk perbuatan. Ketika kita mengucap la ilaha illallah bersyukur kita bisa mengetahui tentang ilmu agama la ilaha illallah, maka bagaimana kita menjaga la ilaha illallah itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ini penting. Nah, yang ketiga ini penting. Ini inti pembicaraan. Nah, itu. Oh ya. Wa yuqal dan dikatakan syukrul arifin, syukur orang-orang ahli ma'rifatullah atau yang disebut dengan arif billah, syukurnya orang-orang yang bersyukur karena kearifan. Wa huwa fil qalbi, itu yang terjadi pada hati mereka. Apa gerang di hati mereka? Iktikafu ala basati syuhudi bi idamati hibjil hormah. Mereka mampu memusyahadahkan anugerah itu di dalam lingkup kehidupan sehari-harinya sebagai anugerah Allah. Ketika dia dikasih satu bidang hal, misal dikasih orang hal yang mungkin tidak begitu berguna, ini apa nih? Mences lah, api, korek api. Alhamdulillah, diwujudkannya alhamdulillah itu ucapan syukur itu dalam khidmatnya kepada Allah secara keseluruhan, langsung dikiasnya anugerah Allah kepada yang lain. Bukan hanya ini Allah yang berikan aku, tapi hidupku, aku bisa bernapas, aku bisa berjalan, aku bisa mengabdi kepada Allah, dijodohkannya Allah oleh Allah kepadaku untuk mengenal Allah, bagusnya Allah pada diriku, khidmatnya kepada Allah secara keseluruhan. Zikirnya adalah Allahu Wahhab, ya Allah, ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab, Hu Wahhab, Hu Wahhab. Tariknya Hu, keluarnya Wahhab. Pas mengucap Wahhab tuh teringatlah dia nikmat-nikmat Allah kepada dirinya. Subhanallah. Bahkan orang saat ini waktu kebanjiran pun kalau orang sudah duduk di sini guru kebanjiran nih, tapinya duduk di sini di Wahhab nih, di sini di Pak, kada terasa lagi banjir. Ya Kak? Nah. Yakin sudahnya. Ya Kak? Nah. Ada palui sakit kepala sehingga ada dokter kan, datang dokter Pak. Mas melihat dokter cantik banget dokternya, hilang ya sakit kepala aku jar gara-gara melihat dokter cantik. Mau jadi dokter cari apa sini? Adakah obatnya dok menghilangkan kerinduan kepada dokternya? Jadi jar dokter buaya darat kereda obatnya ya. Itu Anda berarti hanya melihat yang johir, Anda melihat ininya aja, iyalah. Wah ini jar apa ini manfaatnya denganku nih, ada gunanya. Nah itu kan orang awam jawaban itu. Kalau tadi kecil bendanya, tapi manifestasinya dia ingat kepada yang lain. Dulu Habib, cucunya Ali bin Abi Thalib, ketika melihat orang menempa api untuk bikin pedang kah, parang, pandai besi. Melihat api yang kecil, langsung dia terkejut, langsung pingsan. Ketika bangun ditanya kenapa? Aku seolah-olah melihat api neraka yang sangat besar membakarku, kata beliau. Subhan. Inilah contoh orang di maqam kedudukan hawasul hawa. Nah, kayak kalau kita maka faqbalul usra bis sabri wal yusru bis sabri. Terimalah kemudahan yang engkau selama ini diberikan Allah sebagai dengan wujud daripada bagaimana kamu mengaplikasikannya dalam hidup kamu, dalam hati kamu tetap hudur tentang Allah yang memberikan anugerah. Jangan engkau melihat yang johirnya, jangan engkau melihat sangkar burung,
perhatikanlah burungnya, itu lebih utama daripada itu. Perhatikan isi lemari besinya, jangan lemari besinya, ya kan? Nah, lemari besi apa isinya biasanya, Bib? Nah, Bib lah. Nah, kira-kira mudah-mudahan dapat dipahami bagaimana syukur orang khawasul khawas, dan jadikan segala kesulitan itu tentu saja dengan sabar. Tapi kalau bisa merubah sabar itu menjadi asyukru dengan memahami dibalik dari peristiwa itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.